Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Viola Adianata, Stanbook D101202346. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Di sini saya mendapatkan tugas pengganti ujian akhir dari Bapak Dr. Ansar SHI MH. Saya di sini akan menjelaskan tentang keuangan negara. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama ya teman-teman, yaitu tentang Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003. Keuangan negara merupakan aspek terpenting dalam proses penyelenggaraan negara. Proses pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar apabila keuangan negara itu tidak stabil. Nah, wujud dari pengelolaan keuangan negara itu tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau biasa kita sebut itu dengan APBN. Nah, APBN ini disusun oleh pemerintah dan dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Nah, menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dimiliki negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Nah, sedangkan dalam pasal 2 itu mengatur tentang ruang lingkup keuangan negara. Nah, apa aja sih ruang lingkup keuangan negara? Nah, yang pertama itu ada hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan peminjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan negara. Yang keempat, pengeluaran negara. Yang kelima, penerimaan daerah. Yang keenam, pengeluaran daerah. Yang ketujuh, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Yang ke-8, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum. Dan yang terakhir yaitu kekayaan pihak lain yang diperoleh menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Nah, saya di sini itu akan menjelaskan tentang ruang lingkup keuangan negara pada bagian yang pertama, yaitu hak negara untuk memungut pajak. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu pajak sebenarnya. Pajak adalah pemungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak dibayarkan rakyat akan masuk pada pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintahan pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang atau pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, pajak itu memiliki ciri-ciri. Apa aja sih ciri-ciri pajak sebenarnya? Nah, yang pertama itu pajak merupakan kontribusi wajib bagi negara. Yang kedua, pajak bersifat memaksa bagi setiap orang. Yang ketiga, warga negara tidak mendapat imbalan langsung. Yang keempat, berdasarkan undang-undang. Nah, sebagai sumber pendapatan utama negara, pajak memiliki nilai strategis dalam perspektif ekonomi maupun hukum. Nah, kita lanjut pada fungsi pajak bagi masyarakat. Yang pertama itu sebagai fungsi anggaran, sebagai fungsi mengatur, dan sebagai fungsi pemerataan, sebagai fungsi stabilisasi. Dan kita masuk kepada jenis pajak yang dipungut oleh pemerintahan dari masyarakat. Nah, ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah ke masyarakat atau wajib pajak yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungutan, objek pajak, dan subjek pajak. Nah, apa aja sih yang berdasarkan sifat? Pajak berdasarkan sifat itu terbagi menjadi dua, yaitu pajak secara langsung maupun pajak secara tidak langsung. Nah, yang kedua itu jenis-jenis pajak berdasarkan instansi pemungutan. Nah, berdasarkan instansi pemungutannya, pajak digolongkan menjadi dua jenis. Apa aja sih? Yuk kita bahas. Nah, yang pertama, pajak daerah atau pajak lokal. Nah, pajak ini memungut dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Pajak itu meliputi pajak kendaraan, pajak balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, pajak rokok, dan lain sebagainya ya teman-teman. Kita lanjut masuk kepada pajak negara atau pusat.
Nah, apa sih yang disebut dengan pajak negara atau pusat? Yaitu pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat sebagai besar dari pajak pusat dikelola oleh Direktur Jenderal Pusat. Nah, yaitu yang termasuk itu kayak pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea materai, pajak bumi dan bangunan. Kita masuk pada ke jenis-jenis pajak secara subjektif dan objektif. Nah, sekarang kita masuk ke analisis kasus ya. Saya di sini mengambil kasus yang terjadi pada Direktur CV Bumi Raya. Nah, di sini sebuah direktur perusahaan jasa transportasi CV Bumi Raya dihukum 7 bulan penjara dan denda sejumlah 11,74 miliar terkait tindak pidana perpajakan. Terdakwa ini bernama Swetijono, berumur 64 tahun, itu menyampaikan surat pemberitahuan SPT masa pajak pertambahan nilai PPN dengan isian tidak sesuai kenyataan. Hukuman tersebut diketuk majelis hakim yang diketuai oleh Muhammad Zainal Arifin yang di Pengadilan Negeri Semarang. Nah, perbuatan curang ini dilakukan oleh Swetijono dengan membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi ekonomi yang sebenarnya. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi dari pihak-pihak lain perusahaan, tidak ada yang melakukan transaksi jual beli dengan CV Bumi Raya. Dengan perkara itu, Swetijono terbukti melakukan tindakan pidana melanggar pasal 39 ayat 1 huruf C junto pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya mau dimaafkan ya teman-teman. Nah, apabila teman-teman mungkin ada yang kurang paham atau kurang mengerti tentang pembahasan saya hari ini, bisa teman-teman komen di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.